orang pintar itu akan kalah dengan orang yang berusaha. Jadi nggak ada yang sia-sia kalau kita belajar di sini. Berangkatlah dari pemula dan pulanglah sebagai legenda. Jadilah orang seperti makanan. Ini makanya ketika bisa nggak bisa, tetap berangkat. Ini salah satu paket plus lah, paket lengkap, paket komplit gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi di Poka. Kali ini kita kedatangan bintang tamu dari alumni lagi. Kalau kemarin, alumni kemarin kan bahasnya tentang bisnis. Kali ini kita langsung masuk ke agama saja. Oke? Perkenalkan Mas, namanya siapa? Saya Purwo Hadi Saputro. Mas Purwo Hadi Ya, Saputro. boleh. Purwo gitu aja mungkin. Mas Purwo. Wah. Kemarin saya sempat nyari-nyari kan Mas Purwo. Di pikiran saya tuh Mas Purwo tuh kayak Mas Purwo. Wah, ini mesti orangnya kayak gede, terus kayak jahat gitu kan. Jahat. Wah, Antagonis gitu ya. iya. Kan wah, kesannya antagonis banget ya. Ada juga Alas Purwo sana, tempatnya jin. Itu Alas Purwo. Alas Banyuwangi. Purwo itu Banyuwangi, Mas. Banyuwangi di sana. Masnya Banyuwangi. mana aslinya? Aslinya Jombang sendiri. Jombang. Iya. Jombangnya? Jombang Kesamben, daerah Kesamben. yang perbatasan sama Mojokerto sana. Oh iya. Baik, Mas kan udah lama nih, udah jadi alumni. Gimana perasaan Mas setelah lulus dari SMK gitu? Nah, normalnya anak sekolah ya, kalau lulus ya senang pastinya. Tapi kalau alumni saya, angkatan saya kan sempat dijuluki nih lulusan Corona, ya LC lah singkatannya, lulusan Corona 2020. 2020 Wah. kan. Awal-awal Corona itu, Iya. dulu itu ngerjakan kayak yang kelas 3 itu, tugas akhir itu, kemudian langsung sorenya diumumkan, besok semuanya boleh pulang gitu kan. Yang lainnya sibuk-sibuk ngerjakan tugas akhir, kemudian dengar kabar pulang ya seneng langsung pulang gitu kan. Tapi itu tantangan juga kan, gimana masanya pandemi, kemudian kita disuruh adaptasi lagi di rumah. Soalnya kalau di rumah itu nggak bisa bebas, masa-masa pandemi kan semuanya terbatas akses-akses. Kalau ada yang mau kerja, bahkan yang kuliah juga pun nggak bisa langsung datang ke kampusnya. Online. Ya online dulu. Ya, adaptasi lagi gitu. Kalau awal lulus ya pasti seneng, apalagi sekolah di SMK kan. Tahu sendiri kan. Iya, SMK. bareng juga tuh. Berarti pas waktu itu kan ngerjain tugas akhir. Ya betul. Itu berarti masih posisi semisal tuh masih tengah jadi lah. Ya, Terus ada yang setengah jadi, ada yang sudah jadi, pas teman-teman itu. dengar kabar pulang itu tugasnya diselesaikan atau ditinggal? Ditinggalkan tugasnya. Iya, ditinggalkan. Soalnya ya sudah nggak ada untuk mengumpulkan lagi, nggak ada. Ada sebagian sih yang mengumpulkan itu. Kan dulu itu ada yang iklan masyarakat, ILM, kemudian Iya. poster juga seperti itu. Paling yang poster-poster itu yang sudah selesai. Untuk yang iklan masyarakat itu banyak yang belum selesai. Bahkan saya itu masih ini membuat storyboard dulu itu. Nggak nemu belum tag gambar, belum cari narasi gitu. Pulang itu langsung lulus berarti, Mas? Ya, jadi otomatis. Oh iya, Ya, corona langsung. ya. Kemudian ya nggak dapat momen wisuda juga kan waktu itu. Ya itu yang buat sebagian anak-anak itu kayak gimana gitu. Tiba-tiba lulus pulang sudah gitu aja. Ijazah juga belum ada, tiba-tiba pulang gitu. Itu kan berarti Mas yang corona ya? Ya, awal sekali ya corona. Kan nggak boleh semua pondok itu disuruh pulang semua, bahkan di pusat juga itu. Jadi steril sepi kan. Itu Mas masih PKL nggak? Sudah Maksudnya kelas 3. sudah kelas 3. Iya, sudah kelas 3. Berarti setelah PKL. Setelah PKL, ya. Setelah PKL selesai, kemudian ya itu tadi tugas akhir. Tugas akhir, kemudian diumumkan besok pulang, ya pulang langsung semuanya. Ya kan ini Mas. Mas kan udah SMK kan pas kelas 3 nih. Iya. Kelas 3 terus Mas pernah mikir nggak Mas kayak wah saya kan SMK nih.
Saya tuh sebenarnya sehabis SMK ini kuliah apa kerja gitu. Iya, iya. Menurut Mas gimana Mas? Dulu awal-awal lulus juga sama seperti itu. Ini mau lanjut kerja, apa kuliah dulu gitu. Kemudian tanya ke orang tua. Selalu kalau ada kebimbangan, masalah apapun selalu libatkan orang tua. Jangan diselesaikan sendiri ataupun cerita ke orang lain dulu, tapi cerita ke orang tua dulu itu. Dan orang tua bilang kuliah aja gitu. Kuliah Terus berarti. ya kuliah, kemudian setelah kuliah ini juga orang tua itu sudah kuliah cari yang agama saja gitu. Agama Ya, suruh masuk yang agama saja. apa Mas? Dan PAI? Apa? ya masuk ke pendidikan agama Islam Oh, PAI iya. juga. Kemudian setelah sini ambil ijazah, para guru-guru di sini tanya, lanjut ke mana? Gitu. Di Unhas sini, Unhasi sendiri. Ambil jurusan apa? Pendidikan agama Islam. Loh, kok nggak neruskan multimedianya aja gitu kan? Kayak ya gitu. Iya ini orang tua yang minta gitu. Iya, pertama nurutin orang tua, kemudian juga pengen mendalamin lagi sih sebenarnya untuk agamanya gitu. Seperti itu. Ya, ini Mas, kan kita udah dari tadi bahas SMK nih. Iya. Terus menurut Mas nih ya, sisi SMK mana yang di unit lain tuh kayak SMA, terus MA itu nggak ada Mas? Ya ya. Ya sangat beda terutama dari SMA, MA. Nah, SMK niki kalau menurut saya sangat menonjol sekali. Dalam hal apa? Terutama kalau mondoknya di Tebu Ireng, kemudian sekolahnya di SMK Khairi Hasim, ini salah satu paket plus lah, paket lengkap, paket komplit gitu. Iya. Soalnya apa? Di Tebu Ireng sampean kalau di luar-luar sana kan terkenalnya apa kan? Ilmu agama, kemudian barokahnya besar kan. Iya. Kemudian kalau di SMK, kemudian multimedia, nah ini satu paket komplit. Ketika kita bisa mengkombinasikan ilmu agama dengan ilmu teknologi, kemudian kita hidup di zaman sekarang yang di eranya, perkembangan teknologi Digital. yang Iya. semuanya serba digital kan. Nah itu akan niki, kita akan mengikuti perkembangan zaman dengan baik, itu. Kalau hanya sekarang ya, kalau orang hanya berpegang pada ngaji saja tanpa berteknologi ya akan ketinggalan zaman. Susah sih Mas. Iya, susah juga. Nah kemudian sebaliknya, ketika orang berteknologi saja tanpa bisa mengaji, nah ini juga kurang balance lah, gitu. Makanya kalau ada seorang santri kemudian juga sekolah di SMK, kemudian mondoknya di Tebu Ireng, wes iku wis paket komplit. Kayak Paket lengkap. ngerti film apa itu? Avatar lah, Dua Elemen ya. Kalau bisa mengkombinasikan dua elemen itu sudah bagus Jago lah. sana. Nah ya, gitu. Soalnya sekarang kan perkembangan teknologi begitu pesat ya kan, AI barang. Kemudian dampaknya nanti ketika kita di masyarakat banyak orang-orang awam, bukan hanya tentang agama saja, orang awam itu. Kalau saya di rumah saya itu banyak orang awam tentang teknologi juga. Makanya kita sebagai santri multimedia juga kan di sini kan. Banyak di sini apa? Masnya apa? Di kafe apa? Multimedia. Multimedia juga. Besok kalau sampean pulang, pasti menemui masyarakat itu yang awam teknologi. Ketika dengar berita seperti ini, kemudian kan langsung, "Apakah benar ini seperti ini? Oh, Apakah iya benar?" iya. Gitu kan. Nah, kita sebagai seorang santri, nah, yang tidak hanya paham mengaji, tapi paham teknologi juga bisa menunjukkan, "Loh, ini bukan seperti itu, ini editan, ini penipuan," seperti itu. Makanya sangat penting, ya ini niku kalau sekolah apa, pondok di Tebireng, kemudian sekolahnya di SMK Khairi Hasim, nah itu akan balance, ya santri-santri milenial, gitu. Udah santri terus dikasih perlengkapan untuk media Mas Nah, ya. iya wis, niku bisa. Nah, kalau dakwah kan untuk apa? Dakwah niku sesuai dengan zamannya kan. Nah, Iya. makanya sekarang itu kalau kalian lagi puasa, lagi shodaqah itu sebenarnya nggak apa-apa di-upload, kemudian untuk apa? Untuk mengimbangi zamannya, supaya nggak anak-anak zaman sekarang, anak-anak kecil di desa itu kan, biasanya itu yang dilihat kan, apa, anomali-anomali, kuntum Iya sahur itu biasanya. wah anomali itu Iya. meresahkan. Bahkan kan ada di rumah ibu ngaji kan, anak-anak kecil itu ceritanya anomali-anomali gitu aja lah. Kalian-kalian di multimedia, di kafe, animasi dan lain sebagainya itu harus itu tadi, terobosan menciptakan apa, untuk konten apa, supaya itu tadi, supaya apa ya,
mengimbangin hal-hal seperti itulah. Yang kayak lebih bermanfaat Ya, kan. lebih bermanfaat, kemudian lebih mengarah kepada agama, moral, akhlak seperti itu. Bukan sekedar hiburan aja. Oke guys, mungkin untuk segmen 1 ini selesai. Kita lanjut setelah iklan. Halo guys, balik lagi di Poka. Melanjutkan segmen tadi, mari kita membahas tentang Mas Purwo lagi. Oke, Mas Purwo. Ya, Kan Mas sudah menjadi alumni lah yang udah agak lama. ya sekitar berapa tahun ya? Dari 2020 ya. Ya, 20, sekarang betul mulai. 2025. Ya, 5 tahun. 5 tahunan lah. Menurut Mas Purwo nih, pengalaman apa yang nggak bisa dilupain gitu Mas selama di SMK? Selama di SMK. Sebenarnya banyak juga, banyak. Terutama yang saya ingat dari Bapak Hadi Mulyono. Kenal Bapak Hadi Iya, Mulyono? masih Ya, ngajar. ya masih ngajar ya. Iya. Dulu itu kepala sekolah SMK sebelum Pak Ferry. Beliau itu dulu ngajar IPA. Di selang-selang pelajaran itu beliau memberikan satu statement bahwasannya ketika kamu besok terjun di masyarakat, jadilah orang seperti makanan. Ini di mana makanan itu selalu dibutuhkan. Bahkan kalau nggak ada itu selalu dicari-cari. Kalau nggak bisa seperti makanan ya kayak obat. Ketika orang membutuhkan, kamu ada dan kamu bisa. Yang penting nggak menjadi seorang seperti penyakit. Sudah nggak diharapkan kedatangannya, ketika mendengar namanya saja sudah nggak mau kan, gitu. Seperti itu. Kemudian pernah juga diajar Pak Ferry bahwasannya tentang penginstalan. Dulu itu ada namanya VirtualBox untuk operating system gitulah. Dimana VirtualBox itu di sana kita belajar tentang modifikasi, pokoknya tentang software-software gitulah. Nah, dimana di situ boleh kita mengacak-ngacak untuk belajar dan diterapkan di yang sebenarnya. Sama halnya ketika saya main di sini di SMK di pondok, ini VirtualBox-nya kalian, dimana kalian di sini nanti yang menentukan ketika kalian di masyarakat. Kalau di sini cuma tidur aja, kemudian sekolah cuma mendengarkan aja ya, nanti ketika di masyarakat kurang bekal di masyarakat seperti itu. Makanya ketika bisa nggak bisa, tetap berangkat gitu. Jangan, nggak bisa ya, terus nggak bedal sekolah, sudah nggak usah ngaji gitu. Jangan sampai ada mindset seperti itu. Gitu. Jadi teruslah belajar gitu. Paham nggak paham. Kayak pengalaman itu yang bagi apa ya, Mas itu kayak bisa apa ya namanya, pengalaman yang bagi Mas itu bisa kayak bermanfaat gitu Mas. Bermanfaat. Ya juga ada sih. Dulu sebelum PSG atau PKL itu. Dulu itu bimbang. Soalnya saya awal mondok itu kan SMP. Jadi lulus dari SMP mondok kan. Di sini kan paling mentok cuma 3 tahun kan ya. Nah, setelah itu kepotong waktu PKL atau PSG itu selama 3 bulan kalau nggak salah. Nah, saya mikir-mikir nanti ketika 3 bulan di luar, kemudian ini ngajinya kurang, ngajinya tertinggal seperti itu. Itu bimbang sekali sampai teman-teman sudah buat proposal, sudah buat apa ya? Kayak survei tempat juga. Saya masih tiduran sambil apa ya? Melamun gitu, mikir-mikir gitu. Emang ngajinya soalnya gitu. Terus akhirnya saya sholat istikharah 2 rakaat malam, kemudian mimpi membuat film di pondok gitu. Akhirnya saya mantapkan untuk
PSG di pondok. Di mana tempatnya? Di Pandawa Teknomedia, di Pak Udin Di situ. Pak Udin. Nah, kalau dilihat-lihat secara kasat mata kan di Jombang sendiri. Kemudian ini secara Jombang sendiri nanti pengalamannya kurang, pengalamannya nggak kayak di luar sana. Nah, ternyata setelah dijalanin nggak kalah. Di sini malah prakteknya itu lebih banyak, keluarnya niku lebih sering daripada di studio gitu kan. Yang dicari ketika PSG, ketika PKL kan pengalaman kan, langsung terjun kan gitu. Nah, sementara banyak juga teman saya itu yang PSG itu masih materi juga gitu. Nah, makanya ketika kalian nanti urusan apa-apa itu libatkan agama, libatkan ibadah kalian gitu. Nanti akan dimudahkan seperti itu. Seperti saya itu tadi storytelling saya itu tidak hanya dapat ilmu juga, tapi dapat sangu juga gitu. Dari PSG itu sambil dikasih sangu dibayar juga. Di itu per bulan apa langsung Apa? sangunya? Sangunya. Sangunya ketika kalau lembur gitu, lembur sampai dikasih. pulang sore gitu kan baru dikasih gitu. Nah, juga dapat apa? Makanan juga, berkat juga. Beda dari yang lain pokoknya enak. Makanya jangan sampai melihat dari sisi mata atau sebelah mata gitu. Itu menurut saya pengalaman yang sangat berharga itu. Yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Setelah lulus masyarakat. Iya, pokoknya didahulukan ketika pokoknya agama itu dinomorsatukan, nanti dunianya akan ngikut gitu. Itu ternyata betul sekali. Nah, makanya besok kalau kalian sampean terjun di masyarakat seperti itu. Tapi itu lama nggak, Mas? Apanya? Kan yang tadi Mas bilangin tuh yang agama dulu nanti dunia ngikut. Nah itu lama nggak, Mas? Sebenarnya? Kalau itu tergantung kitanya juga sih. Kalau kita bisa mensyukuri, nanti itu di luar ekspektasi kita, kemudian datang. Kadang juga nggak beriringan, kadang tuh ketika kita nggak mengharapkan tiba-tiba ada gitu. Kayak gitu tadi. Kayak saya tadi kan, ini kalau dilihat dari sebelah mata, kalau kuliah PSG di Jombang saja kan pengalamannya kurang. Ternyata ketika dijalani malah lebih-lebih kan. Nggak kalah sama yang Nggak jauh-jauh. kalah sama yang jauh-jauh. Ilmunya juga dapat banyak. Terus menurut Mas nih, kayak di SMK ini hal positif sama negatifnya tuh banyakan mana? Yang pastinya ya banyakkan positifnya. Kalau negatif paling ya dari diri kita masing-masing itu. Kalau dari pondoknya, sekolahnya itu memberikan positive thinking yang banyak gitu. Soalnya saya dulu itu berangkat dari nol ya, dari nggak bisa, kemudian alhamdulillah sedikit-sedikit bisa gitu. Dari pertama itu nggak ngerti yang namanya Photoshop, itu kemudian Blender, kemudian apa lagi itu yang buat ngedit video itu Adobe Premiere, Pro. ya Premiere Pro dan lain sebagainya. Dulu nggak ngerti, kemudian utak-atik komputer kalau error gimana, dulu nggak bisa. Kemudian saat ngaji juga seperti itu. Dulu saya SMP itu bahkan belum bisa ngaji SMP. Masih baca juz amma, juz 30 itu baca itunya. Baca apa? Baca tulisan Latinnya. Iya, Latinnya gitu. Kemudian di sini ya berusaha keras, akhirnya alhamdulillah bisa. Ya positif banget, banyak nilai positifnya. Kalau ada yang bilang ada negatifnya ya dari diri kita sendiri. Nilai negatifnya itu seperti itu. Kalau negatif kayak dari diri sendiri kan kayak dari internal. Kalau menurut Mas yang dari eksternalnya ada nggak, Mas? Dari eksternalnya paling ya kalau dulu zaman saya kan paling ini masalah fasilitas kurang gitu kan. Ketika ngaji juga seperti itu. Ya itu tadi sih dari lingkungan juga sih. Tapi sekarang kan kalau dilihat dari fasilitas sekarang, kemudian ustadz-ustadz, kemudian guru-gurunya ya, sudah bagus. Cukup lah, Mas. Ya, sudah cukup gitu. Oke, teman-teman, jangan kemana-mana, kita lanjut setelah iklan. Selamat datang di SMK Khair Hashim. Kenalan yuk sama sekolah kami. Di sekolah ini ada 2 jurusan loh. Yang pertama adalah multimedia. Di multimedia, kita diajari cara buat film. Selain
film, kita juga belajar editing dan pembuatan web loh. Dan jurusan yang kedua adalah DKV. Di jurusan ini, kalian kita adalah melukis, menggambar, dan bukan cuma itu, dalam bidang desain kita juga ahlinya loh. Gimana? Keren gak sekolah kami? Pengen bisa, semoga ada Hasim tepatnya. Join yuk! Halo guys, balik lagi di Poka. Tentunya masih bersama dengan Mas Purwo. Dengar-dengar ini Mas kan di SMK ngambil Iya, multimedia. multimedia, betul. Mas juga dengar tuh jadi guru ngaji, Mas. Ya, alhamdulillah. Itu di luar ekspektasi juga sih. Dulu itu nggak pernah mikir punya TPQ, nggak pernah mikir jadi guru. Nah, ternyata jalannya seperti itu, kemudian dijalani Hmm. itu di rumah. Terus Mas punya kayak alasan tertentu nggak kayak udahlah saya ke ini aja ke buat TPQ itu Iya, iya. ngajar ngaji. Ya, sebenarnya mengalir aja sih. Lulus dari SMK yang basicnya multimedia, kemudian pulang-pulang ngajar ngaji gitu. Jadi ya mungkin alumni Tebireng kayak gitu. Pulang-pulang itu nggak bisa ditebak gitu kan. Pokoknya kita kalau pulang mondok, pulang dari sekolah sini, ketika di masyarakat itu apapun yang bisa kita perbuat, yang bisa manfaat, ya itu dilakukan. Seperti saya itu juga di luar ekspektasi juga sih. Ya itu amanah dari masyarakat yang harus dijalani karena kita terkenalnya kan lulusan Tebireng. Iya. Ya, nanti masyarakat itu sudah menunggu sebenarnya. Ketika kalian pulang menunggu apa yang kalian bisa untuk mereka ya udah itu dijalani. Gitu. Terus kan Mas karena pulang di rumah jadi guru ngaji, padahal mondoknya kan benda multimedia gitu. Iya, Terus multimedia. Mas ini gimana perasaannya Mas? Kayak tiba-tiba udah di SMK kan belajarnya kayak kamera, terus Kamera. pulang-pulang malah sabari bawa kitab ngaji. Ya bawa Quran gitu Iya. kan. Ya sesuai dengan prinsipnya sih sini. SMK plus Khoiriyah Hasim kenapa ada plusnya juga nih kan? Karena mukimnya di pondok, nah, harus bisa niki mengimbangi ilmu agamanya sama ilmu multimedianya juga seperti itu. Jadi ketika masyarakat membutuhkan kita untuk mengaji, kita harus siap. Tuh. Tapi ketika masyarakat membutuhkan kita dalam bidang teknologi, contohnya ketika ada laptopnya yang error ataupun lain sebagainya, ketika kita dimintai tolong, ya kita sebisa kita bantuin seperti itu. Ketika saya lulus kemudian pulang, niku ilmu semua yang di sini terpakai semua. Terpakai ya Mas? Ya, dari yang di pondoknya, di sekolahnya itu terpakai semua. Itu yang dinamakan ilmu barokah ya. Meskipun nggak banyak, tapi kita bisa bermanfaat Iya. untuk orang lain itu yang namanya barokah. Nah, daripada ilmunya banyak, kemudian perilaku kita nggak tawaduk sama guru, kemudian menjadikan ilmu tidak barokah, kemudian masyarakat tidak butuh dengan kita, nah itu yang kurang. Saya pernah itu ketika di sela-sela ngaji, kemudian jamaah, kemudian ada salah tangga ya yang minta tolong laptopnya ini error, dibenerin gitu. Kok hurufnya hilang, disuruh nyariin gitu kan. Hurufnya hilang gimana? Hurufnya ketika ngetik di Microsoft Word, kok nggak ada font yang seperti ini gitu kan. Nah, mau nulis font Arab nggak ada. Kemudian saya cari-cari, oh ternyata belum terinstall untuk font Arabnya. Kemudian saya bantu, saya carikan, download, kemudian dipasangkan. Itu bisa. Itu sama halnya kan ilmunya multimedia kan. Nah, meskipun nggak besar ataupun nggak yang senjelimet, tapi ketika kita itu ilmunya bermanfaat kayak seperti itu, nah itu sama halnya kita menolong orang, kemudian bisa bermanfaat untuk orang. Jadi nggak ada yang sia-sia kalau kita belajar di sini itu. Kayak gitu sih, ilmu ngajinya kita bisa amalkan, ilmu multimedianya kita bisa amalkan. Yang penting ketika kita pulang nanti nggak pilih-pilih dalam masyarakat gitu ya. Ketika dimintai tolong ini, kita melihat, oh itu bukan itu bidang saya. Padahal kita itu bisa.
Itu. Jadi ketika kita bisa apapun itu wis dilakoni ae gitu. Dijalanin aja. Itu sih. Tapi Mas kan udah lama ini jadi alumni. Terus Iya. pas turun ke masyarakat itu misalnya kayak disuruh apa ya? Suruh ngajar ngaji itu Mas buka buku lagi Mas? Alhamdulillah enggak sih. Cuma ya kita harus tetap belajar ketika kita sudah pulang, jangan sampai kita ketika sudah lulus, kemudian nggak mau belajar lagi. Tetap buka kitab, tetap buka Qur'annya, jangan sampai ketika kita lulus itu sudah alumni, nggak mau buka kitab, nggak mau ngaji juga. Makanya jangan tinggalkan Al-Qur'an, jangan tinggalkan sholat. Meskipun kita niku besok mau jadi apapun itu, ya Al-Qur'annya, kemudian sholatnya niku jangan sampai ditinggalkan. Banyak sekarang kan seperti itu. Terutama kalian-kalian yang kerja di media, biasanya kan nggak kenal waktu kan. Apalagi kalau ada besok yang masuk TV dan lain Iya. sebagainya kan, waktunya itu sangat niki untuk ibadah itu ya, jangan sampai ya meninggalkan Quran, meninggalkan sholatnya, seperti itu. Karena ini udah lumayan lama. Mungkin Mas punya motivasi apa gitu Mas buat kita Untuk biar semangat gitu biar semangat mondoknya, ya. sekolahnya. Ya ketika kalian nggak bisa akan sesuatu, teruslah belajar. Berangkatlah dari pemula dan pulanglah sebagai legenda. Gitu sih. Karena dulu saya juga seperti itu. Berangkat dari nggak bisa, kemudian ketika kita mau belajar terus, kemudian berusaha semaksimal mungkin, Allah niku akan bukakan jalan kepada kita. Seperti itu. Soalnya apa? Ketika orang pinter niku akan kalah dengan orang yang berusaha atau orang yang sregep gitu. Ketika orang pinter tapi meremehkan, "Ah, nanti aja wis, aku sudah bisa." Nah, Nah, banyak itu. isinya. Heeh, tinggal tidur dulu. Tapi orang yang nggak seberapa pinter, kemudian orangnya berusaha, sudah bangun pagi, kemudian kayak nge-push lah gitu. Kalau nge-game kan gitu kan, rank gitu kan. Nah, itu akan kalah, akan tertinggal gitu. Kayak contohnya ketika kalian di pondok, wisuda, binaltor, dan lain sebagainya, jangan meremehkan, "Ah, aku sudah hafalannya banyak." Nah, ketika hari H baru ngapalin, kemudian ngeblank. Biasanya banyak hal seperti itu. Ya mungkin dari kesimpulan yang bisa kita ambil ya selama podcast tadi, datang sebagai pemula, pulang sebagai legenda. Terus pantengin podcast SMK, jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.